Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andayar Wahab dari kelas PT01 Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 2002045010116. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya rangkum, yaitu representasi saluran transmisi. Nah, di sini terdapat konduktor berkas atau bundle conductors. Nah, di poin pertama yaitu ada pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi digunakan saluran transmisi dengan konduktor berkas. Poin kedua yaitu tiap fase mempunyai jumlah konduktor 2, 3, 4 atau lebih. Nah, selanjutnya dengan konduktor berkas ada 3 poin yaitu reaktansi induktif, saluran menjadi lebih kecil dan kapasitansi saluran bertambah besar. Yang kedua yaitu rugi corona dapat diperkecil. Yang ketiga yaitu interferensi dengan saluran komunikasi dapat diperkecil pula. Nah, di sini ada materi tentang diagram pengganti saluran transmisi. Selanjutnya berikut gambar dari saluran transmisi atau diagram saluran transmisi jarak pendek. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan notasi-notasi yang diberikan. Yang pertama yang diberikan dari gambar tadi. Yang pertama yaitu VS. VS yaitu merupakan tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator. Yang kedua IS yaitu arus pada ujung pengirim atau ujung generator. Yang ketiga VR. VR yaitu tegangan pada ujung penerima atau ujung beban. Nah, yang keempat yaitu IR, arus pada ujung penerima atau ujung beban. Nah, sedangkan R plus JX atau impedansi saluran memiliki simbol yaitu Z. Nah, selanjutnya yaitu saluran transmisi pendek. Relasi arus dan tegangan saluran transmisi berikut rumus yang telah dipaparkan, yaitu VS sama dengan VR plus ZIR dan IS sama dengan IR. Nah, dari rumus tadi berikut keterangan-keterangannya pada di slide ini. Selanjutnya yaitu pengaturan tegangan voltage regular. Nah, berikut adalah rumusnya. Jika keterangannya yaitu VR dalam kurung NL mutlak tegangan skalar ujung penerima pada beban 0 atau 0 watt. Yang kedua yaitu mutlak VR dalam kurung VL sama dengan tegangan skalar ujung penerima pada beban penuh atau full load. Selanjutnya yaitu rumus dari pengaturan tegangan voltage regulation saluran transmisi pendek. Nah, selanjutnya yaitu arus tegangan resistansi daya listrik. Arus listrik memiliki 3 materi yang telah saya buat, yaitu elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari sumber tegangan. Yang kedua yaitu arah aliran konvensional dari kutub positif ke negatif dari sumber tegangan. Yang ketiga yaitu kedua-duanya disebut dengan arus listrik. Berikut adalah contoh gambar dari electrophonation dan conventional phonation. Yang keempat yaitu arus listrik. Banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Yang kelima yaitu satuan SI, ampere meter yaitu A atau coulomb per detik. Berikut rumus mencari amperes yaitu coulomb per detik atau coulomb per T. Nah, di sini terdapat angka atau jumlah 1 ampere itu dalam MA yaitu 1000.
Cara kerjanya itu kerja dibutuhkan untuk menggerakkan suatu objek. Yang kedua yaitu kerja atau W sama dengan gaya kali jarak. Satuan W atau SI sama dengan Joule Newton kali meter. 1 Joule adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Nah, selanjutnya energi. Energi sama dengan kapasitas untuk melakukan kerja. Energi bersifat kekal, tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Pada PLTA, energi air diubah menjadi energi listrik. Potensial energi, adalah energi yang dipunyai benda karena posisinya. Berikut ilustrasi dari PLTA. Nah, masuk dengan tegangan, muatan mengalir karena ada benda potensial listrik, tidak ada perbedaan potensial, tidak ada arus listrik. Berikut ilustrasi dari analogi air dalam tabung. Air tidak mengalir karena potensialnya yang sama. Air mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Benda potensial atau tegangan atau voltage antara dua titik adalah kerja yang dibutuhkan dalam joule untuk menggerakkan satu kala muatan antara satu titik dengan titik lainnya. Satuan tegangan SI sama dengan volt. Nah, berikut rumus mencari volt yaitu joules per coulomb. Tegangan. Kerja yang diperlukan untuk menggerakkan muatan Q dari titik B ke A. W AB sama dengan P AB per coulomb. Jika kerja yang dilakukan untuk menggerakkan muatan positif dari B ke A atau menggerakkan muatan negatif dari A ke B, maka titik A positif terhadap B. Titik A polaritas positif dan titik B polaritas negatif. Nah, berikut adalah ilustrasi dari suatu 6 volt tegangan atau potensial naik atau voltage rise dari B ke A atau suatu 6 volt tegangan potensial turun atau voltage drop dari A ke B. Teman-teman bisa menyaksikan ilustrasi-ilustrasi yang telah saya paparkan. Nah, sumber tegangan. Agar selalu terjadi beda potensial dibutuhkan sumber tegangan, contohnya baterai. Yang kedua itu analogi air yang dipompa sehingga selalu terjadi perbedaan besar tekanan. Nah, berikut adalah ilustrasinya. Sumber tegangan, prinsip elektromagnetik prinsip elektromagnet. Generator mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, berikut adalah ilustrasinya. Yang kedua itu prinsip elektrokimia. Misal volta baterai mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Prinsip termoelemen. Yang kedua yaitu tegangan terjadi apabila ada perbedaan temperatur antara kedua material. Prinsip fotovoltaik itu energi radiasi matahari diubah menjadi energi listrik. Berikut ilustrasi prinsip piezo-kristal. Ada 3 ilustrasi yang telah saya masukkan di materi ini. Nah, selanjutnya yaitu resistansi. Resistansi adalah sifat material yang mencegah pergerakan elektron. 1. Konduktor. Resistansi kecil mudah mengalirkan listrik. Contohnya yaitu emas, tembaga, dan baja. Yang kedua yaitu isolator. Resistansi besar atau sulit mengalirkan energi listrik. Contohnya yaitu plastik atau gelas plastik. Satuan SI, ohm dengan simbol ohm dan simbol kuantitas yaitu R. Hukum ohm. Arus I berbanding lurus dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan resistansi atau R. Berikut rumusnya yaitu I sama dengan V kali R. Untuk setiap tegangan yang diberikan, semakin besar resistansi, semakin kecil arus yang mengalir. Resistansi listrik suatu konduktor adalah sama dengan 1 ohm jika tegangan yang diberikan sebesar 1 volt menyebabkan arus mengalir sebesar 1 ampere.
Resistansi selanjutnya yaitu resistansi suatu konduktor berbanding lurus dengan panjangnya dengan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Untuk rumus temperaturnya yaitu R Rho kali I per ampere. Bukan ampere, luas penampang. Dan berikut adalah keterangan-keterangannya. Resistansi kedua yaitu resistansi tergantung dengan material dan temperatur. Mungkin ini adalah tabel-tabel dari material silver, copper, aluminium, iron, dan konsisten. Konduktor Rho sama dengan 10 pangkat minus 8 ohm kali meter. Isolator Rho sama dengan 10 pangkat 10 ohm kali meter. Selanjutnya yaitu resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Berikut tipe tetap fix dan variabel atau variabel. Resistor terbuat dari karbon, lilitan, wire wool, dan metal film. Nah, berikut adalah ilustrasi dari carbon composition dan metal film. Ada pula gambar dari metal film chip resistor array, resistor network atau SIMS, dan yang terakhir itu resistor network surface mount. Berikut kode-kode warna resistor. Teman-teman bisa lihat ada coklat, merah, ada hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, dan perak. Resistor variabel. Besar resisten dapat diubah-ubah. Potensiometer, resistor variabel yang digunakan membagi tegangan, dan resistat adalah resistor variabel untuk mengatur arus. Pada rangkaian listrik, ada suatu komponen yang mengirimkan hasil energi produce, maka ada komponen yang lain yang mengirim energi dan menerima energi. Daya atau power, laju menghasilkan atau menyerap energi dari satu komponen disebut dengan daya atau power. Satuan SI sama dengan watt. Berikut adalah rumusnya, dan 1 watt itu sama dengan 1 joule per detik. Daya yang dihasilkan atau diserap suatu komponen listrik, yaitu daya positif, yaitu menyerap energi, dan daya negatif, yaitu mengirimkan atau menghasilkan energi. Daya resistor. Daya yang diserap oleh resistor, berikut adalah rumusnya. Power rating adalah daya maksimum yang dapat diserap oleh resistor tanpa terjadi panas berlebihan yang dapat merusak resistor. Kapasitasi hantar arus atau current carrying capacity, dan corona. Kapasitas penyalur kawat atau penaikan temperatur kawat sangat penting. Penaikan temperatur yang berlebihan mempengaruhi andongan atau sek yang kekuatan tarik dari kawat. Harga temperatur yang diizinkan untuk kawat biasanya 50 derajat Celcius. Current carrying capacity atau kapasitas hantar arus adalah besarnya arus yang dihantarkan dibatasi sesuai kemampuan kawat menerima panas atau tidak boleh melebihi 50 derajat Celcius. Energi panas yang ditimbulkan adalah I kuadrat kali R, sehingga rumusnya yaitu sebagai berikut. Dan ada keterangannya. Bila diameter kawat 0,3 kurang 5 inch dan kecepatan udara sebesar 0,5 kurang 5 feet per detik, maka besar WC yaitu sebagai berikut rumusnya dan keterangannya. Dan berikut adalah keterangan-keterangan dari rumus hantar arus atau corona. Nah, berikut adalah materi yaitu corona. Corona adalah
cahaya violen yang terlihat pada tegangan kritis visual atau VV. Tegangan kritis visual atau VV merupakan tegangan pada arus bolak-balik pada suatu kawat yang tegangannya dinaikkan terus-menerus sehingga mencapai suatu harga. Pada corona terdapat rugi-rugi corona. Rugi-rugi corona akan bertambah cepat oleh kabut atau hujan. Besar rugi-rugi corona adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus-rumus dan keterangan-keterangan. Nah, dan keterangannya. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.